Selamat siang Bapak Ibu. Apa sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Ini sampun bisa. Oh, sorry, kecilan. Halo Bapak Ibu, apa sudah bisa mendengar suara saya? Nggih, saged, Pak. Sudah nggih. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara penerimaan dari 39 puskesmas dan juga RSUD Lawang sama RSUD Kanjuruhan. Di siang hari ini kita karena memang ada permintaan kemarin dari BKAD, terutama dari bidang akuntansi terkait pelaporan pelaporan penerimaan pendapatan. Jadi selama ini kalau tahun sebelumnya kita memakai SIPD, kalau sekarang memakai SIPD RI. Jadi nanti untuk teknis pelaksanaannya nanti akan dijelaskan sama Pak Iwan gitu. Jadi untuk teknis penginputannya mulai dari apa itu input di nomor rekening pendapatannya kan tahun ini berbeda sama tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ketika nginput di rekening pendapatan itu diinput hanya satu kode rekening. Kalau tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun ini dipisah-pisah, dipecah-pecah gitu. Jadi ada puskesmas yang mempunyai dua rekening pendapatan, yaitu restribusi sama pendapatan BLUT. Ada beberapa puskesmas dua, antara lain Turen sama Donomulyo, itu ada tiga rekening pendapatan jenisnya. Ada restribusi, kemudian ada yang dari pendapatan BLUT dan juga pendapatan sewa bangunan. Untuk RSUD Kanjuruan sama RSUD Lawang, karena tahun sebelumnya memang saya masih belum tahu dulu gelondongan atau rinci seperti sekarang, tapi untuk RSUD Kanjuruan juga sama, itu bahkan lebih banyak. Itu ada macamnya, ada restribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, yaitu ya yang restribusi ada, terus kemudian restribusi jasa umum, jasa usaha, kemudian restribusi tempat khusus parkir dan pendapatan BLUT dari jasa layanan. Jadi ada 4 macam rekening pendapatannya yang ada di RSUD Lawang, di RSUD Kanjuruhan. Di RSUD Lawang juga sama, tidak jauh berbeda. Ada restribusi jasa umum, ada restribusi jasa usaha, restribusi pemakaian ruangan, dan pendapatan brut dari jasa layanan. eh Kita kemarin juga sudah mengonfirmasi sama bidang perbendaraan. Sebenarnya untuk penerimaan ini lebih ranahnya itu ada di perbendaraan kepada Bu Rina sama Bu Intan. Kemungkinan siang ini juga saya tadi sudah konfirmasi untuk bisa mengikuti acara Zoom di siang hari ini. Jadi kalau seandainya nanti ada permasalahan atau ada kendala, nanti bisa dikomunikasikan sama Dinas Kesehatan ataupun bisa langsung ke perbendaharaan yang di ruang resepsionis gitu. Soalnya kita sama-sama saling support antara perbendaharaan sama Dinkes. Kalau OPD lain, mereka itu kemarin itu belajarnya OPD-OPD lain yang mempunyai pendapatan, itu mereka itu belajar dan mengunjungi ke perbendaharaan. Jadi mereka di privat langsung sama perbendaharaan. Sehubungan dengan ini kemarin ada permintaan yang mendadak, jadi untuk lebih mempercepat waktu efektivitas Bapak Ibu daripada jauh-jauh ke Malang, ke kota, belajar ke sana, dan juga nanti di privat satu-satu, lebih baik kita Zoom dulu, kita pelajari dulu, maksudnya karakternya seperti apa, tata cara inputnya seperti apa. Kalau seandainya nanti ada permasalahan baru langsung ke perbendaharaan ataupun ke Dinkes. Jadi untuk SIPDRI yang khusus untuk penerimaan pendapatan ini memang
Kalau terkait eh, input sebenarnya tidak jauh berbeda sama tahun sebelumnya. Cuma inputnya sekarang dipisah-pisah. Kalau dulu jadi satu, sekarang dipisah-pisah. Ketika menginput, ketika nanti total dalam 1 bulan penerimaan, nanti Bapak Ibu harus sama dengan apa yang ada di rekening koran ataupun print out CSS yang dari Bank Jatim. Intinya yang ada di mutasi Bank Jatim, semua penerimaan itu harus sama dengan yang diinput Bapak Ibu di SIP-DRI. Itu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut ke teknis tata cara penginputan. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke Pak Iwan, nggih. Bisa share screen Pak Iwan, yang SIPD-nya. Iya, Ntar Mas, tak cobanya dulu. Langsung screen ya. iya, share screen. Bapak Ibu bisa kelihatan? Bisa, Pak. Iya, Pak, Kelihatan. sampun. Bisa. Langsung, Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ini kita mencoba belajar bersama untuk tata cara input pendapatan di SIPD. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu sudah kita sampaikan, disampaikan Mas Faisal, bahwa memang SIPD kita nanti berbeda dengan tahun 2023. Dan yang paling utama adalah rekeningnya juga berbeda. Kalau kalau yang dulu kita hanya satu rekening, sekarang ada 2 pusat, ada 3 kode rekening. Kita coba masuk seperti biasa di selengkapnya, pilih modul ini untuk masuk. Ya, pada saat masuk kita akan masuk kepada seperti database yang telah disampaikan, yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk input di nomor rekening. Sambil nunggu. Bentar, Mas. Bentar, tak pindah dulu. Inilah salah satu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau di SIP-DRI memang untuk browsernya kadang itu bisa masuk, kadang itu sulit masuk. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, bentar, eh, bisa Pak, bisa masuk. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mempunyai permasalahan terkait tidak bisa masuk di browsingnya, mungkin nanti bisa dihapus di cing sampahnya nanti. Sudah Ini, kelihatan? Bisa masuk, ini Mas udah ya? masuk, bisa masuk nih. Ya. Ini Bu Sribut saya pinjam akunnya panjenengan, akun Dono Mulyo. Ini saya pinjam dulu, jadi ya dengan masukkan di NIP, ya masukkan di NIP, kalau passwordnya sama, malangkap. Jadi kita langsung coba saja. Mudah-mudahan lancar. Di situ pilih akun ini, kita sudah mulai masuk, tapi masih belum belum muncul. Kalau keluar seperti ini abaikan saja, atau sembunyikan, atau klik yang di luar.
Ini yang bikin agak lama. Suaranya tapi pakai ini. Oh, suaranya pakai Iya, ini. soalnya ini nggak ada mikrofon sama Masuk di penatausahaan, penerimaan, habis itu STBP, terus pembuatan STBP. Di sebelah kanan ada tambah STBP. Karena kita masuk akunnya Donomulyo, maka pilih sub SKPD-nya, pilih sub SKPD Donomulyo. Untuk tanggal, kita seperti bulan yang lalu, kita akan masuk di tanggal setiap akhir bulan. Jadi bisa kita ambil tanggal 31, keterangannya adalah bisa kita isi pendapatan BLUD Puskesmas Donomulyo bulan Januari 2024. Karena semua puskesmas sama, makanya identitas puskesmas tetap kita cantumkan. Untuk nominal, abaikan saja dulu. Metode penyetoran tunai, nama Bank Jatim, nama penyetor adalah nama bendahara penerimaan. Maka di sini nanti nomor rekening akan muncul secara otomatis. Habis itu tambah pendapatan. Ini yang perlu kita berhati-hati Bapak Ibu. Jadi di sini ada jenis pendapatan. Jenis pendapatan ini ada beberapa macam akun. Jadi ada beberapa akun mulai dari 41 sampai dengan 403. Seperti tadi dijelaskan Mas Faisal, ada 3 postur. Yang pertama yaitu ada pendapatan PLUD, ada retribusi, dan ada penggunaan ruang untuk yang 2 puskesmas. Untuk yang Donomulyo sama Turen nanti. Untuk semuanya kita pakai, sementara pilih akun ini yang 4102 retribusi. Pilih rekeningnya. Ini rekeningnya ada retribusi. Jadi Bapak Ibu nanti yang retribusi itu adalah sesuai dengan pendapatan yang sesuai dengan Perbup nomor 4 tahun 2022 tentang tarif pelayanan PLUD Puskesmas. Nanti pilih akun ini. Nah, di sini baru kita tulis nominalnya, berapa nominal pada bulan itu. Kenapa kemarin saya membuat evaluasi itu ada postur? Gunanya nanti adalah untuk
mendata itu. Jadi khusus PAD saja yang di sini. Nah, nanti diisi angka berapa harus nanti disimpan. Kalau Donomulyo sama Turen, begitu kita masuk retribusi daerah, nanti ada pemakaian ruang. Nah, pilih akun ini. Untuk Donomulyo bulan Januari, Februari, Maret diisi nominal 200.000. Jadi keluarkan nominal 200.000 itu dari PAD. Nanti baru disimpan. Untuk pendapatan BLUD, itu kita ditambah pendapatan, terus di lain-lain PAD yang sah. Kode rekeningnya adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan. Pilih akun ini. Pendapatan BLUD dari jasa layanan ini terdiri dari 1 pendapatan kapitasi, 2 pendapatan klaim, dan yang ketiga adalah pendapatan dari bunga bank. 3 itu akan masuk pada pendapatan BLUD jasa layanan. Habis itu kita simpan. Di bawah ini nanti baru diklik simpan. Nah, tugas panjenengan adalah akan simpan seperti itu. Nanti dinas yang akan melakukan verifikasi dan otorisasi, dan nanti dinas BKAD yang melakukan validasi. Sementara itu tugas panjenengan yang terpenting adalah bagaimana nanti bisa memilih jenis pendapatan ini. Sama halnya dengan rumah sakit. Nanti kalau rumah sakit ada kanjuran, ada 4 kode rekening, hasilnya nanti sama. Kiranya itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Nggih, pripun? Ini berlakunya mulai kapan pendapatan bulan apa ya, Pak? Kita input mulai bulan Januari, Bu. Jadi Januari, Februari, Maret nanti kita input. Jadi begitu jenengan akan input pertama di sini, misalkan pilih bulan Januari dulu, berarti jenengan akan 2 akun. Yang pertama retribusi daerah, yang kedua adalah lain-lain PAD yang sah. Habis itu masuk lagi di bulan Februari. Jadi misalkan di bulan Februari, ini nanti jenengan tanggalnya ambil di Februari. Tanggalnya 29, ini diganti bulan Februari. Februari 2024, nanti baru nanti di pendapatan bulan Februari. Sama seterusnya sampai dengan Maret. Nggak ada menu upload ini, Pak. Nggak ada. Untuk menu upload seperti Nggak ada. kemarin, sudah tidak ada menu upload SP2B atau SP yang dari kuning-kuning kita scan, kita nggak ada. SP2B dari BKAD kita nggak usah ngambil dulu dari sana. Jadi begitu panjenengan melakukan pengesahan SP3B, maka ini bisa langsung diinput karena kita tidak menunggu upload seperti tahun 2023. Ada Iya, yang Pak, lain? nuwun. Oke. Nggih, Izin bertanya, Pak, nggih, monggo. dari Puskesmas Pakis. Nggih. Di Puskesmas itu ternyata kan ada pemasukan dari pengelolaan limbah kertas yang retensi kertas itu loh, Mas. Nah, itu dimasukkan berarti PLS toh, pendapatan lain-lain yang sah, nggih. Begini, kalau itu nanti di postur panjenengan yang sebelum yang awal tahun kemarin kan masih hanya ada 2. Hanya ada 2, yaitu retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah. Nggih. Kalau itu berarti termasuk apa, Mas Faisal? Pendapatan gini, apa ya? Apa yang dimasukkan ke BLUD, pendapatan yang masuk ke BLUD itu kan dasarnya itu kan dari perbub. Kalau BLUD kan perbub. Perbub itu kan ada perda tarif, ada tindakan, ada nominalnya. Dari nominal itu akhirnya outputnya itu bisa restribusi ataupun klaim yang dari BPJS. Jadi ketika masuk di BLUD, ke pendapatan BLUD itu harusnya itu sesuai dengan perbub. Jadi kalau seandainya
di tarif perbubnya itu kan jelas kayak ANC dan lain-lain itu kan jelas harganya segini. Terus akhirnya ketika masuk ke rekening itu kan memang sudah sesuai prosedural. Kalau seandainya ada pendapatan di luar dari perbub, itu sebenarnya kalau sebenarnya bukan masalah salah atau benar, tapi kalau secara prosedural itu harusnya tidak masuk di pendapatan BLUD kecuali pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga kenapa kan di Perbub nggak ada namanya pendapatan bunga? Kok bisa masuk di situ? Karena kenapa? Itu di Perbub kan sudah disahkan. Jadi dari rekening tersebut kan sudah disahkan untuk di Perbub. Perbubnya kan ada Perbub nomor rekeningnya juga, ya gitu. Jadi kalau seandainya memiliki pendapatan di luar tarif dari Perbub, tarif BLUT, sebenarnya kategorinya sebenarnya kalau prosedural itu tidak masuk di pendapatannya Puskesmas. Pendapatan BLUT itu bisa masuk nanti contohnya kalau seandainya ada dana yang tersebut itu biasanya masuknya itu di lain-lain PAD BLUT yang sah yang kemarin kita memakai rekening tampungan. Jadi kayak rawat jalan, rawat inap, PSC. Kenapa kemarin kita nggak bisa memasukkan di rekening pendapatan BLUT karena memang Takut ya. uang tersebut berasal dari Pemda. Kalau seandainya masuk di BLUT, nanti akhirnya jadi double pendapatan. Ya gitu. Gitu, Bu. Dari mana tadi? Pakis nih? Pakis. Kemarin itu Pakis itu sudah disetorkan ke rekening, Bu? Itu udah disetoran ke rekening BLUT belum? Sudah disetorkan. Oh, sudah disetoran. Ya, Nggih, soalnya kan itu dari apa itu retensi RM itu loh Mas. dari Barang rekam bekas medis itu ya. kasarannya. Nggih. Iya. eh kalau kita memang bicara secara itu kan merupakan sama Bu gini. Kita sama-sama sharingnya ya. Karena kita memang sama-sama di dalam organisasi yang sama. Kalau retensi dari rekam medis itu kan bahan habis pakai kan, bahan habis pakai sama seperti di dinas punya bahan habis pakai, salah satunya obat. Ketika akan dimusnahkan, teknis pelaksanaannya harusnya itu kalau di dinas, kalau obat ada expired dan untuk melakukan pemusnahan ataupun nanti bisa mendapatkan nominal uang dari hasil penjualan tersebut, itu teknisnya kalau kita di pemerintahan itu harus ada keputusan dari bupati, Bu. Seperti itu. Karena kenapa? Karena yang ini kalau di dinas ya, karena memang obat itu yang beli kan dari uangnya Pemda. Nah, kalau seandainya itu dari BLUD, uangnya kan kebanyakan bukan dari Pemda. Rekam medis bahan habis pakai yang Ibu beli itu kan dari pendapatannya BLUD kan? Iya. Kan? Iya kan, Bu? Iya, makanya itu yang masih dipertanyakan gitu, Bu. Jadi karena kita harus mengetahui kepala daerah karena memang untuk membeli obat itu memakai uangnya daerah. Tapi kalau sekarang kan BLUD memakai uangnya BLUD yang bukan dari APBD maupun APBN. Itu yang dipertanyakan apakah boleh seperti itu tindakan yang dilakukan seperti itu masih nanti saya komunikasikan sama Aset. Jadi kalau seandainya memang mau dijual, nggak apa-apa. Tapi kita komunikasikan dulu sama aset dulu. Nanti peruntukan uang tersebut juga kita komunikasikan dulu sama BKAD. Sama juga Bu, ketika di dinas kemarin habis lelang kendaraan, karena kita bicara APBD ya, habis lelang kendaraan, uang itu masuk ke Kasda gitu. Kalau seandainya ini juga sama permasalahannya, ini habis menjual barang, menjual itu karena memang dulu pernah dipakai di BLUT, pernah memakai uangnya BLUT untuk beli beli kertasnya, otomatis secara nggak langsung sama harus masuk ke pendapatan BLUT gitu. Tapi kalau seandainya masuk di pendapatan BLUT, Kayak apa? sebagai apa gitu maksudnya? Rekeningnya itu maksudnya. Itu cantolannya di mana gitu kalau seandainya nanti masuk di rekening BLUD. Ya enggak apa-apa sih, Bu. Itu memang nominalnya besar ya, Bu?
Enggak besar sih Pak, 435.000. Oh, 435.000. Iya, Bu, enggak apa-apa. Ya, mungkin Kalau eh, sudah terlanjur gimana ini? kalau sudah terlanjur, kalau memang sudah terlanjur, sebenarnya gini, setiap tahun Blut kan menyusun laporan keuangan. Kalau memang ada kesalahan, kelebihan, input di kayak gitu, ataupun sudah terlanjur, kan nanti kita bisa jurnal penyesuaian kan. Uangnya diambil, terus di jurnal penyesuaian kan nanti juga masih bisa. Nggak apa-apa kalau sudah masuk, nggak apa-apa. Di, di apa? Didiamkan dulu, nanti pas di akhir tahun ketika penyusunan laporan keuangan, itu kita komunikasikan sama BKAD, uang ini diambil bisa, terus akhirnya nanti harus di jurnal penyesuaian. Gitu, Bu. Kalau di laporan keuangannya nanti gitu. Udah ikut pengesahan belum, Bu? Belum. Oh, belum ya? Ini yang April, Pak. Masuk di awal April. Oh, di awal April, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya masuk di pengesahan, nggak apa-apa, Pak. Kalau seandainya nanti itu dikurangi di pengesahannya, nanti bakalan selisih rekening koran sama SP3B-nya. Gitu. Mendingan Siap-siap. dibiarkan Berarti aja, nanti pas dibiarkan aja. pengesahan, Kalau pengesahan pas tetap aja pengesahan dibiarkan aja. SP2B-nya saya kurangi itu, Nji. Oh, nggak usah, Bu. Nanti kalau dikurangi, nanti bakalan selisih sampai Desember. Senilai 400.000 itu. Jadi Oh iya. di rekening koran ataupun print out yang dari CSS Bank Jatim itu, yang mutasinya itu nanti bakalan selisih terus sampai Desember. Kalau seandainya dikurangi di SP3B-nya. Gitu. Berarti dibiarkan sama Biarkan ya, saja, Mas? Bu. Nanti ketika penyusunan laporan keuangan baru di jurnal penyesuaian, di jurnal koreksi atau penyesuaian. Itu enggak apa-apa kok. Gitu. Nanti Satu dikomunikasikan lagi, lebih Mas. lanjut. Iya, Di Pakis itu kan berarti 2 rekening, karena beda dengan ah, Donomulyo sama Turen. iya. Ternyata itu ada MOU penggunaan Ah. kantin itu bagaimana, Mas? Sewa kantin itu. Nanti mungkin diusulkan ketika PAK aja. Kalau seandainya itu sama, itu kayak sewa bangunan yang ada di Donomulyo itu ada itu. Nanti diusulkan. Itu nanti ketika PAK saja, Bu. Kalau seandainya MOU-nya per kapan, Bu? Per 2023, jadi beliaunya membayar itu 2024 ini. Sebenarnya bisa dimasukkan uang tersebut, bisa dimasukkan, bisa enggak. Kalau mau dimasukkan, bisa dimasukkan di rekening yang satunya, Bu. Masalahnya Eh, sudah saya masukkan ke BLUD, Mas. oh, sudah dimasukkan BLUD. Iya. Em, ya nggak apa-apa jadi pendapatan BLUD, Bu. Mungkin nanti ketika PAK kan itu dibuka. Kan itu dibuka kan? Jadi nanti ketika menyusun laporan keuangan, contohnya kayak gini ya. Untuk sing sewa bangunan, yang kantin, contoh ya, contoh. Sewa bangunan yang ada di Puskesmas Pakis dalam 1 tahun itu ada contoh totalnya 500.000. Terus pendapatan yang dari BLUD itu 10 juta, contoh ya. Jadi kan totalnya Ibu nginput di pendapatan BLUD di SIPD kan nanti 10.500.000 kan? Halo, Bu? Halo, halo? Halo ya, Iya, boleh. Ye. 10.500.000 kan. Nanti ketika sudah PAK, nanti sisanya itu nanti bisa dimasukkan. Kalau nggak gitu, nanti ketika laporan keuangan itu dipecah. Kalau PAK kan sudah keluar rekeningnya. Jadi kalau mau di jurnal koreksi, jadi dipindahkan yang 500.000 itu ke sewa bangunan waktu di penyusunan laporan keuangan. Oh. Jadi intinya, kuncinya dari semua administrasi di penatausahaan, kuncinya kalau memang terjadi hal yang post major kayak gini, nanti bisa diselesaikan di laporan keuangan intinya. Kalau sekarang kita jalankan aja sesuai dengan yang ada dulu, Bu. Ya kayak tadi, kayak apa? Yang apa retensi dari rekam medis, terus ada kayak sewa bangunan, nggak apa-apa masukkan di BLUD aja sementara sambil menunggu PAK nanti ketika dibuka rekening pendapatan yang baru dijalankan saja, Bu. Gitu. Jadi nanti intinya kuncinya ada di laporan keuangan nanti. Oh, oke. Siap, Mas. Iya, Bu. Monggo, mungkin ada yang lain. Iya, Pak Ci. Iya ini.
Ada yang chat yang tanya Mohon diulang cara pilih jenis pendapatan. dari Kalipari. Mohon diulang cara pilih jenis pendapatan. Coba. Nah, coba ulang ya cara pilih pendapatan. Jadi begitu kita masuk di penatausahaan, masuk melalui akunnya bendahara penerimaan, pilih penatausahaan, STBP, pembuatan STBP, kita tambah STBP, pilih sub SKPD-nya, habis itu pilih tanggal, nanti ini tanggal di akhir bulan, keterangannya adalah pendapatan BLUD Puskesmas. Pendapatan BLUD Puskesmas Donomulyo bulan Februari, nominal diabaikan dulu. Data pembayarannya pilih tunai, nama bank Jatim. Jadi bedanya gini, ini masih potong nomor rekeningnya. Jadi kalau sudah kita pilih Bank Jatim, maka ini adalah masuk di nomor rekening masing-masing puskesmas. Nama penyetornya, ini adalah nama bendahara penerimaannya. Terus tambah data pendapatan. Pilih jenis pendapatan, misalnya retribusi daerah, pilih rekeningnya, berarti retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Baru isi nominal dan simpan. Misalkan di BLUD jenis pendapatannya yaitu lain-lain PAD yang sah. Dari rekeningnya pendapatan BLUD dari jasa layanan. Isi nominalnya simpan. Mungkin nanti juga akan ada tombol simpan yang di bawah ini. Terakhir adalah kita simpan. Nah, itu kita ulang sudah. Dari Mas Rajinan, mohon petunjuk untuk nomor rekening belum terbit di SIPD. Untuk yang menerbitkan nomor rekening di SIPD nanti adalah BKAD. Jadi nanti BKAD yang akan menerbitkan. Kewenangan puskesmas mengusulkan, kewenangan dinas adalah sampai dengan di otorisasi, jadi pengajuan saja. Habis itu nanti BKAD yang akan menerbitkan nomor rekening. Dari Bu Siti Rohnur Hidayani, untuk mendapatkan kapitasi, klaim dan bunga masuk akun yang mana? Untuk kapitasi, klaim dan bunga itu pada postur masuk pada pendapatan BLUD. Jadi kalau panjenengan ngisi monitoring dan evaluasi, ngisi monitoring pendapatan dan evaluasi, di situ ada satu sheet yaitu postur. Nanti jenengan silakan lihat di postur. Sudah saya jadikan satu di situ. Kalau belum terbit rekening penerimaan, apa sudah bisa input Nggak bisa. STBP? Tidak bisa ya? Nggak bisa ya. Tidak bisa, kita masih nunggu dari BKAD nanti yang akan menerbitkan. Sampai keluar nomor rekeningnya. Kalau sudah keluar nomor rekeningnya baru bisa disimpan. Masih nunggu Masih nunggu konfirmasi dari BKAD. BKAD. Tutorialnya dituju nggih. Nah, Mas Faisal ini sih Iya. merekam, nanti Enggak. akan dikirim. Nanti rekamannya saya upload seperti biasa di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat terkait mekanismenya seperti apa dari yang sudah kita bahas di siang hari ini. Nanti saya share untuk YouTube-nya, alamat YouTube-nya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Jika kurang jelas, nanti kita bisa diskusi bersama. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya sudah selesai. Saya kembali ke Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas teknis pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya memang ada kendala nanti bisa konfirmasi ke saya ataupun Pak Iwan ataupun bisa ke BKAD kalau Bapak Ibu ada kegiatan di BKAD gitu. Jadi bisa langsung untuk yang nangani untuk penerimaan pendapatan ini
masih di perbendaharaan ya Bapak Ibu, bukan akuntansi. Jadi kalau tanya nanti jangan salah, nanti tanyanya kalau terkait penerimaan nanti di perbendaharaan. Kemudian kalau untuk belanja nanti ada di akuntansi. Untuk aklabnya ini masih belum bisa diakses, mungkin masih pengembangan dari Kemendagri. Jadi yang untuk saat ini yang masih bisa kita input hanyalah penerimaan pendapatan. Untuk belanjanya kita akan informasikan lebih lanjut gitu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri untuk acara Zoom siang hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.